حي على الصلاة. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat ilahi Rabbi Sang Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikir kita, menggerakkan tenaga kita, menggerakkan iman kita untuk sama-sama hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam kami sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah akhir zaman yang telah menuntun kita minadz-dzulumati ilan nur. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib tentunya saya berwasiat wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman, dengan bekal takwa, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Nah, maka pada Jumat, khutbah Jumat yang singkat ini, saya sedikit akan menyampaikan tentang judul menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi seluruh bangsa Indonesia akan melaksanakan hari ulang tahun RI yang ke-81. Ini ulang tahun yang luar biasa, di mana kemerdekaan telah direbut oleh orang tua kita, para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita yang dulu dengan gagah, dengan berani, dengan bergotong royong merebut kemerdekaan RI yang akhirnya sekarang Indonesia menjadi merdeka. Maka tugas kita saat ini adalah mengisinya. Bagaimana mengisi kemerdekaan ini agar supaya Indonesia betul-betul maju, Indonesia betul-betul aman, tertib, gemah, ripah, loh jinawe, sebagaimana yang didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah dengan cara melawan kebodohan yang ada pada diri kita. Selama ini mungkin kita banyak berpikir dan banyak melakukan hal-hal yang fisik-fisik saja. Ketika kita ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan secara materi, mungkin kita masih bisa banyak peduli. Dari kanan kiri, dari depan belakang masih banyak yang peduli. Tetapi ketika yang kurang adalah non fisik, dalam arti mental kita, kelemahan iman kita, kelemahan jiwa kita, tidak banyak yang pada peduli. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum terketuk hatinya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum sempat hadir ikut sholat Jumat berjamaah. Ini yang harus kita isi di dalam kemerdekaan. Paling tidak kita mengajak saudara-saudara kita. Kalau kita jadi pimpinan, ajaklah anggota-anggota kita, ajaklah keluarga di dalam pekerjaan kita, ajaklah karyawan-karyawan kita, ajaklah pegawai-pegawai kita untuk diingatkan tentang pentingnya sholat. Ketika kita menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, maka untuk mengisi kemerdekaannya adalah ajaklah anak-anak kita, ajaklah istri-istri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi pedagang, ajaklah saudara-saudara kita yang sama-sama jualan, yang punya anak buah, ajaklah anak buah kita untuk senantiasa ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala.
ini salah satu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kata orang bijak, kalau kita ingin membesarkan negara, kalau kita ingin memajukan negara, kalau kita ingin negara menjadi negara yang maju, maka pulanglah ke dalam keluargamu, uruslah keluargamu, perbaiki keluarga. Artinya untuk mencapai sesuatu yang besar, kita harus melakukan dari hal yang terkecil-kecil dulu. Mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita, kemudian yang lain. Kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan untuk mengisi negara Republik Indonesia ini. Walaupun kita sudah merdeka, tetapi dalam kenyataannya kita lihat ya, di televisi, di radio, di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya, berapa banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi, berapa banyak kebodohan-kebodohan yang terjadi, berapa banyak orang-orang yang melakukan korupsi, berapa banyak orang-orang yang melakukan asusila, berapa banyak orang yang ditakut-takuti, padahal negara kita sudah merdeka. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu usaha yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini diantaranya adalah mengajak saudara-saudara kita yang belum taat pada Allah Subhanahu wa taala, kita ajak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan tugas ulama saja, bukan tugas kiai saja, bukan tugas kita saja, tetapi tugas kita semua selaku kaum muslimin wal muslimat untuk saling ngeling-ngelingakan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, untuk mengisi kemerdekaan ini kita harus senantiasa jaga persatuan dan kesatuan. Kita mulai dari keluarga dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengisi negara menjadi besar, untuk memajukan negara menjadi besar, kita mulai dari hal yang terkecil dulu, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, kalau kita dirindukan oleh keluarga kita, keluarga merasa nyaman atas kehadiran kita, ini sudah luar biasa. Tetapi kalau di dalam keluarga kita sendiri kita banyak masalah, banyak konflik, banyak berbagai macam persoalan, bagaimana mungkin kita akan memajukan negara yang besar ini? Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama adalah jaga persatuan dan kesatuan. Karo sedulur, karo batu, karo pimpinan, karo bawahan, semua kita jaga dengan rasa kebersamaan. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu mengisi kemerdekaan ini adalah dengan membangun etos kerja yang jujur. Kita mulai dari diri sendiri. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa manfaatkan dalam hidup ini? Allah sudah memberikan kita modal. Allah sudah memberikan kita yang luar biasa. Dengan tubuh ini kita bisa melakukan sesuatu. Dengan tangan ini kita bisa berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Dengan kaki yang Allah berikan kita bisa memberikan manfaat baik untuk diri, keluarga dan masyarakat. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan agar kita hidup ini betul-betul bermanfaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi yang lain. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, untuk misi kemerdekaan ini kita isi dengan menuntut ilmu dan teknologi. Apalagi sekarang sudah zamannya maju. Ya, beda dengan zaman kita dulu waktu kecil, nonton TV gak putih ning dhuwur pisan. Kefokus sing duwene wong pantri wong departemen penerangan. Nah, akhirnya berubah semua seiring kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Sampai sekarang HP sudah bisa nonton TV lewat HP, berwarna dan lain sebagainya. Ini karena perkembangan ilmu dan teknologi. Dan kita pun selaku umat Islam tidak hanya fokus pada ritual ibadah saja, tetapi juga bagaimana memajukan bangsa negara ini melalui ilmu dan teknologi.
Nah, maka sebagai kesimpulan khutbah Jumat yang kesingkat ini, maka yang harus kita lakukan pertama adalah muhasabah. Perbaiki diri kita masing-masing. Apa yang dianggap kita kurang pada diri kita, kita perbaiki. Apa yang kita bisa dan ada kelebihan pada diri kita, apapun itu, baik rezeki maupun ilmu, kita bisa berbagi dengan yang lain. Kemudian hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam misi kemerdekaan ini tak henti-hentinya kita sebagai bangsa Indonesia mengungkapkan rasa syukur yang luar biasa, ucapan terima kasih yang luar biasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, ya, dimanapun selalu adakan majelis doa, kita doakan, ya, para orang tua kita, para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, yang telah merebut bangsa Indonesia ini menjadi merdeka. Ya, kita terus berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan di pangapura segala kesalahan. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.